Komari Rekaku Kaihou, atau Core Implosion, Blood Curse. Pada dasarnya kekuatan Komari yang satu ini mirip dengan kekuatannya Kirby. Kekuatannya Komari akan memiliki kemampuan yang berbeda tergantung dari ras yang dia minum darahnya. Komari akan mendapatkan karakteristik yang mirip dengan ras yang darahnya dia minum. Sejauh ini, Komari sudah menunjukkan 6 tipe Blood Curse. Pertama, darah vampir, ditampilkan pada volume 1, 2, 5, 6, 8, 10, dan 12. Tipe ini meningkatkan overwhelming magical dan physical ability. Blood Curse yang diaktifkan lewat darah ras vampir memberikan Komari peningkatan yang luar biasa pada kekuatan sihir dan fisik Komari, sehingga memungkinkan Komari untuk menggunakan sihir kuno yang dianggap sebagai lost magic. Yang kedua adalah tipe darah safir atau Soukyoku. Ditampilkan pada volume 2 dan 5. Tipe ini meliputi Hardened Flesh, Ice Magic, dan Healing Magic. Dalam keadaan Blood Curse dari darah ras safir, Komari akan mendapatkan tubuh yang sangat keras, yang merupakan salah satu ciri khas dari ras safir. Sihir es yang luar biasa, serta sihir penyembuhan, warna rambutnya juga akan berubah jadi putih keperakan. Saking kerasnya tubuh Komari, bahkan bisa dibilang hampir mustahil untuk melukai Komari dalam keadaan ini. Bahkan ketika Komari diserang dengan pedang besar yang merupakan Divine Instruments, tubuh Komari tidak terluka sedikitpun, malahan pedangnya yang hancur. Selain itu, Komari juga bisa menggunakan sihir es tingkat tinggi yang memungkinkan dia untuk membekukan area dengan radius ratusan meter secara permanen. Terakhir, Komari juga mendapatkan kemampuan sihir penyembuhan yang bahkan bisa menyembuhkan luka yang diakibatkan oleh Divine Instrument. BTW, sejauh ini darah safir yang diminum Komari cuma berasal dari Sakuna, jadi kemampuan yang didapat Komari saat itu gabungan dari darah vampir dan safir, belum ditunjukkan bagaimana kalau Komari meminum darah dari seorang yang merupakan safir murni. Ketiga adalah darah Warblade atau Senryu. Ditampilkan pada volume 3, 7, dan 8. Kekuatan ini meliputi Gold Magic dan Blade Manipulation. Saat aktivasinya, Komari akan memunculkan sebuah pedang emas. Setelahnya, tubuh Komari akan dikelilingi oleh pedang-pedang lainnya karena Komari mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan berbagai senjata tajam. Selain itu juga, dengan sihir emasnya, Komari dapat merubah apapun yang diserangnya berubah menjadi emas. Dengan Blood Curse ini, Komari dengan mudahnya membantai 5.000 tentara musuh sendirian. Sebagai tambahan, IIRC Blood Curse dari darah Warblade, itu Blood Curse kesukaannya Komari. Keempat adalah darah Peace Spirit atau Wakon. Ditampilkan pada volume keempat. Kekuatan ini meliputi Time Acceleration dan Plan Manipulation. Plan manipulasi ini aku rada ambigu, kalau salah mohon koreksi. Setelah mengaktifkan Blood Curse ini, rambut Komari akan berubah menjadi warna pink. Komari juga mendapatkan kemampuan supranatural yang memungkinkan dia untuk mempercepat waktu, juga kemampuan untuk mengendalikan tanaman. Walau terlihat simpel, tapi sebenarnya cukup destruktif, karena bahkan pukulan lemah dari Komari, ketika dipercepat akan memberikan damage yang sangat besar. Kelima adalah darah Beastfolk, ditampilkan pada volume 9. Kekuatannya kemungkinan kecepatan. Blood Curse yang ini gak terlalu memberikan kesan. Kalau gak salah ingat, kemampuannya cuma memberikan Komari kecepatan yang luar biasa yang membuat Komari terlihat seperti berteleportasi. Komari juga mendapatkan ciri fisik dari Beastfolk yang dia minum darahnya. Di volume 9, Komari meminum darah Beastfolk rubah, sehingga Komari mendapatkan telinga dan ekor rubah saat aktivasinya. Keenam adalah darah Immortal atau Shinsen. Ditampilkan pada volume ke-7 dan 9. Kekuatan dari darah ini adalah Plot Armor. Yah, kalian tidak salah dengar, Plot Armor. Blood Curse yang diaktifkan dari darah ras Immortal ini adalah yang paling unik dari Blood Curse yang lainnya. Blood Curse ini memiliki dua mode, yaitu pasif dan aktif.
Dalam keadaan aktif, tubuh Komari akan diselubungi cahaya berwujud jubah pelangi. Komari juga mendapat sedikit peningkatan kekuatan fisik yang setidaknya membuat Komari mampu meng-knock off musuhnya. Selain itu, meski dalam mode aktif Blood Curse, Komari tidak kehilangan kesadarannya. Dia 100% sadar dan memegang kendali, nggak seperti Blood Curse lainnya, sehingga dalam keadaan ini, Komari sepenuhnya bertarung dengan kemampuannya sendiri. Sedangkan dalam mode pasif, Komari tidak ada bedanya dengan biasanya, bahkan gak ada seorang pun yang sadar kalau Komari baru saja mengaktifkan Blood Curse. Meski tidak terlihat seperti mengaktifkan Core Implosion, tapi efek utama dari Blood Curse dari darah immortal itu tetap eksis dan melindungi Komari. Kemampuan asli dari darah immortal pada Komari itu sebenarnya ada keberuntungan tingkat tinggi yang tidak bisa diterima dengan akal sehat bahkan konyol. Dengan keberuntungannya, Komari pasti akan selamat dari kematian dan luka fatal. Keberuntungan yang dihasilkan dari Blood Curse ini digambarkan juga sebagai sebuah keajaiban. Komari berkali-kali selamat dari kematian dan melakukan hal yang di luar akal sehat. Bisa dibilang, dalam efek Blood Curse ini, hampir mustahil untuk membunuh Komari, karena pasti akan ada suatu kejadian yang akan menyelamatkan nyawa Komari. Baik dalam keadaan pasif ataupun aktif, keberuntungan ini akan terus melindungi Komari dari berbagai mara bahaya sampai keberuntungan ini habis. Satu-satunya cara untuk mengatasi Blood Curse ini cuma bisa dengan memberikan kesialan yang lebih besar dari keberuntungan yang dimiliki Komari. Jadi cara ancaman psikologis dan direct hit, gak bakal berguna buat ngelawan Blood Curse ini. Seperti yang disebutkan di atas, Blood Curse dari darah ras immortal itu yang paling unik dari tipe Blood Curse yang lain, karena pertama, punya dua mode yaitu pasif dan aktif. Kedua, tidak membuat Komari kehilangan kesadarannya. Ketiga, efek yang dihasilkan bisa bertahan sampai berhari-hari, tidak seperti yang lain hanya sekali pakai. Keempat, bisa ditimpa dengan Blood Curse lain tanpa menghapus efek Blood Curse immortal. Pada volume 7, diperlihatkan Komari dua kali mengaktifkan Blood Curse dari darah Warblade, dan efek dari darah immortal tetap eksis sampai akhir. Baiklah itu dari ke-6 Blood Curse yang baru ditampilkan pada light novelnya. Kalau ada yang kurang tepat, mohon koreksi di kolom komentar. Jangan lupa, like, subscribe, dan aktifkan loncengnya teman-teman.